Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke sistem gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang dan otot. Tulang atau rangka disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Kenapa? Karena tulang atau rangka itu dapat bergerak karena digerakkan oleh otot. Itulah sebabnya kenapa dia disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Nah, otot di sini ada bagian tendon, ada bagian ligamen. Kalau tendon itu ujung otot lurik yang melekat pada tulang, sedangkan ligamen otot yang menghubungkan dua tulang. Tulang atau rangka memiliki fungsi memberi bentuk tubuh, ya. Kita dapat bentuknya karena kita dalamnya ada rangkanya, ada tulangnya, kemudian penopang tubuh, melindungi organ-organ dalam dan tempat melekatnya otot. Rangka terdiri dari tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, tulang anggota gerak. Tulang tengkorak di sini kita lihat di gambar samping ada tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang pelipis, tulang rahang bawah. Ada lagi tulang hidung, tulang air mata. Kalau tulang pembentuk tubuh terdiri dari tulang ini, rangka badan dan tulang belakang. Kita lihat ada tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kelangka, dan tulang duduk. Terus ada tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu ada rusuk asli, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Rusuk asli itu tulang rusuk yang menempel di tulang dada. Kemudian kalau rusuk palsu itu yang lihat dia nggak nempel langsung ke tulang dada, tapi dia masih menempel sesama tulang rusuk. Ada rusuk melayang, itu rusuk yang tidak menempel ke tulang dada maupun tulang rusuk yang lainnya. Nah, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini ada dua, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu bagian tanganmu, coba lihat, tulang selangka, kemudian tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan. Nah, itu alat gerak atas. Sedangkan anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, kemudian tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Tuh, kita lihat di gambar di sebelahnya sudah ada keterangannya. Sedangkan fungsi rangka tadi sudah Bunda singgung. Yang pertama, fungsi rangka adalah membantu pergerakan tubuh, menopang berdirinya tubuh, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Ya, banyak sekali. Kalau tulang kepala berarti dia melindungi otak. Tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, organ-organ dalam. Kalau ini tulang belakang melindungi sumsum tulang. Kemudian tempat melekatnya otot dan tempat pembentukan eritrosit atau sel darah merah itu ada di tulang. Jadi banyak ya fungsi rangka atau fungsi tulang pada tubuh kita. Sedangkan jenis-jenis tulang berdasarkan zat pembentuknya ada tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau tulang osteon, tulang kompak. Kalau tulang rawan atau kartilago dibentuk oleh kondrosit atau sel-sel tulang rawan dan matriks yang berbahan dasar kondrin, kolagen, ion Ca. Nah, kalau tulang rawan ini tulang yang kalau di bayi dia banyak ya tulang rawan. Contohnya di ubun-ubunnya. Nah, itu
itu awalnya tulang rawan. Kalau sekarang di kita di daun telinga, di cuping hidung itu termasuk ke tulang rawan. Kemudian kalau tulang kompak itu ya pasti yang sudah keras ya, banyak, terdiri dari osteosit. Kalau yang tadi kondrosit, sekarang osteosit, sel-sel tulang kompak. Kemudian tulang pipa, matriksnya berongga, tidak padat. Contohnya di tulang spons atau kosong, tulang pipih, dan tulang pendek bentuknya. Itu gambar di sebelahnya itu kondrosit, tulang rawan. Kemudian ada matriksnya. Matriks tadi bahan dasarnya ya. Jenis tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin itu bersifat halus, letaknya di permukaan sendi dan atau dinding trakea. Tulang rawan elastis, matriknya serabut elastis dan bercabang, bersifat lentur, lokasinya ujung hidung, nah cuping hidung kata Bunda tadi, kemudian daun telinga, itu tulang rawan elastis. Kemudian tulang rawan fibrosa, letaknya di tulang belakang, lutut, ligamen, dan tendon. Ini sifatnya agak kaku ya. Sedangkan pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4 tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya seperti pipa berarti. Contohnya di tulang paha, tulang lengan. Kalian raba kan dia panjang kan seperti pipa kayak itu. Tulang pipih bentuk gepeng dan tipis. Contohnya di tulang belikat, tulang duduk, dan tulang tengkorak. Nah, itu pipih. Kemudian tulang pendek seperti dadu bentuknya, terdapat pada ruas-ruas pergelangan tangan. Kalian pegang. Itu tulang pendek. Dan tulang tak berbentuk atau tulang bentuk tak beraturan. Contohnya tulang wajah dan ruas tulang belakang. Ini adalah proses pembentukan tulang. Tulang keras yang pasti ya, tulang rawan dari osteoblas mengalami osifikasi atau proses pembentukan tulang menjadi osteosit. Kemudian sekresi zat penyusun matriks yaitu protein dan penyerapan fosfor dan kalsium, terbentuklah tulang keras. Itulah mengapa kalian masih masa pertumbuhan ini sangat butuh yang namanya kalsium. Kalsium kan banyak sumbernya, dari susu, ikan teri, banyak lagi macamnya ya. Ini struktur tulang. Struktur tulang kalian bisa lihat ada pembuluh darahnya, ada osteosit, ada kanalikuli. Kalau bisa kita buka itu, ini bentuknya tulang pipa ya, yang panjang ini. Lihat itu, ini ada struktur tulang terdiri dari itu tadi, ada pembuluh darahnya. Oke, tulang tengkorak ini tadi yang sudah dibahas. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun. Tulang belakang ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, tulang sakrum, tulang ekor atau tulang kelangka, bagian masuk dalam bagian tulang kelangkang. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk sejati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulang rusuk palsu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 pasang. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada itu tadi ada hulu, badan, dan taju pedang. Kalau tulang dada, pegang yang bagian depan itu. Kemudian tulang tungkai atas atau alat gerak atas dan alat gerak bawah. Tadi udah Bunda jelaskan, ada tulang lengan atas, femur, itu tulang paha, itu alat gerak bawah ya. Kemudian tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki.
Itu bahasa Inggris yang di sini, tapi tadi udah Bunda ucapkan artikan ya. Kemudian kalau rangka gerak atas ada tulang lengan atas, humerus, radius tuh pengumpil lurusnya dengan ibu jarimu. Kemudian ulna lurusan dengan jari kelingking. Kemudian karpal tulang pergelangan tangan, metakarpal tulang telapak tangan, dan falanges atau tulang jari tangan. Ini rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada. Tuh, bagian kepala banyak sekali, ada tulang baji, tulang tapis, tulang pelipis, tulang dahi. Bisa kalian lihat di slide ini. Nah, kalian lihat gambar rangka manusia berikut. Ini yang lengkap, sudah langsung dimasukkan semua. Silahkan dibaca. Ada tulang tengkorak, ya, tulang belakang. Silahkan dilihat. Nah, dan diraba langsung ke tubuhmu, mana sih tulang tengkorak itu kan. Di depan tadi sudah bisa dilihat lagi gambarnya. Tulang humerus atau tulang lengan atas sambil digerak-gerakkan ya. Sedangkan pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya ada 4: tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak berbentuk. Tulang pipa bentuknya bulat memanjang, bagian tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha atau tulang lengan. Misal kalau kalian makan ayam, paha ayam, itu kan itu contoh dari tulang pipa. Kemudian tulang pipih bentuknya gepeng dan tipis, contohnya tulang belikat, tulang duduk, dan tulang tengkorak. Kemudian tulang pendek bentuknya seperti dadu, terdapat pada ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki. Tulang tak berbentuk, contohnya tulang wajah dan ruas tulang belakang. Hubungan antar tulang atau sering disebut dengan sendi dibedakan menjadi 3: sendi mati, kemudian sendi kaku, amfiartrosis, dan sendi gerak. Sendi mati ini hubungan antar tulang yang sudah tidak dapat lagi digerakkan. Walaupun gerak itu cuma sedikit sampai tidak terlihat bahwa dia itu bergerak. Misalnya persendian pada tulang tengkorak kepala. Sinartrosis terdiri dari sinkondrosis, kedua ujung tulang dihubungkan dengan kartilago, atau sinfibrosis, kedua ujung tulang dihubungkan dengan serabut. Ini sendi mati, ya, tidak ada pergerakan. Kemudian sendi kaku, amfiartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan atau terbatas. Misalnya persendian pada pergelangan tangan dan kaki, hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang, tulang dada, dan hubungan tulang kemaluan. Nah, ini hanya sedikit atau sendi kaku gerakannya. Kemudian sendi gerak atau diartrosis. Ini hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan lebih bebas. Banyak macamnya sendi gerak ini. Ada sendi peluru, persendian yang dapat digerak ke segala arah. Contohnya, persendian pada lengan atas dengan gelang bahu. Coba kalian bisa memutarkan itu geraknya ke segala arah. Kemudian tulang paha dan tulang pinggul. Kalian pegang tulang paha dan tulang pinggul. Sendi putar, persendian yang mengakibatkan salah satu tulang dapat berputar terhadap tulang yang lain sebagai poros. Contohnya, persendian pada tulang atlas dan tulang pemutar. Tulang atlas itu di mana coba? Ya, di leher. Coba kalian putarkan kepala kalian. Itu karena ada tulang atlas dan tulang sebagai porosnya ya. Kemudian hasta dan tulang pengumpil. Nah, itu geraknya putar. Sendi pelana. Sendi pelana adalah persendian yang memungkinkan gerakan kedua arah. Contoh persendian pada tulang telapak tangan dan ibu jari. Coba kalian gerakkan. Dia bisa bergerakkan kedua arah. Kemudian sendi engsel, persendian yang memungkinkan gerakan satu arah, seperti gerakan pada pintu. Contohnya pada siku dan lutut. Kemudian sendi
Evoid atau elips, kedua ujung tulang berbentuk oval, contohnya pada pergelangan tangan. Nah ini sendi peluru contohnya seperti itu karena dia seperti peluru, ada mangkokannya itu. Kemudian sendi engsel seperti pintu, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Tuh. Sekarang kita masuk ke alat gerak aktif, yaitu otot. Otot di sini dibedakan menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau dari bentuknya, otot lurik itu panjang silindris, sedangkan otot polos gelendong, ujung meruncing. Otot jantung berbentuk panjang silindris bercabang-cabang. Sedangkan jumlah inti sel otot lurik itu banyak, terletak di tepi sel. Kalau otot polos intinya 1, terletak di tengah sel, dan otot jantung intinya banyak dan terletak di tengah serabut. Cara kerja otot lurik itu dipengaruhi kesadaran. Jadi kita sadar bahwa otot lurik ini bekerja. Kalau otot polos kita tidak sadar atau tidak dipengaruhi kesadaran, sama dengan seperti otot jantung. Bayangkan kalau otot jantung bekerja secara sadar, kita lupa menggerakkannya, bisa-bisa kita langsung innalillahi ya. Makanya ini kita juga nggak bisa memerintahkan, misal ayo kamu terus bekerja terus jantung, kayak itu udah mau mati misalnya, jantung udah mau tidak bekerja, tapi kita karena sadar ayo terus kerja kayak itu kan. Itulah kalau otot polos itu terletak di organ-organ dalam, di lambung. Nah itu kan tanpa kita sadari pergerakannya. Kalau otot lurik geraknya cepat dan tidak teratur dan cepat lelah. Ini sama kita kalau lari itu kan cepat lelah karena kita menggerakkan otot lurik. Kemudian otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Kalau lelah ya kita berarti dapat gangguan kesehatan. Otot jantung teratur dan tidak cepat lelah, dia bekerja terus, kita tidur dia tetap bekerja. Itu ciri-ciri otot polos dan otot jantung, dia geraknya teratur dan tidak cepat lelah. Ini sistem kerja otot, ada antagonis atau otot yang berlawanan ya, ada fleksi dan ekstensi. Fleksi itu menekuk, ekstensi meluruskan. Sedangkan adduksi dan abduksi ya, adduksi gerak mendekati tubuh, abduksi gerak menjauhi tubuh. Contoh gerak meregangkan jari-jari, membuka tungkai kaki, dan mengacungkan tangan. Kemudian elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak mengangkat, sebaliknya depresi merupakan gerak menurunkan. Contoh gerak membuka dan menutup mulut. Nah itu ada gerak elevasi dan depresi. Nih kerja otot yang masih antagonis, ada supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan. Jadi supinasi membuka, kalau pronasi menelungkupkan, menutupkan kayak ini. Inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak tangan ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak tangan ke arah luar tubuh. Tuh, bisa. Ada otot tadi antagonis, sekarang sinergis, otot yang bekerja secara nggak berlawanan gitu ya, secara bersamaan. Berarti adalah dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Bedakan dengan otot antagonis tadi, contohnya otot bicep dan otot tricep. Ini kalau kalian kayak Popeye kayak itu, ada otot bicep yang depan, yang atas, dan otot tricep ya. Kalau otot bicepnya dia berkontraksi, maka otot tricepnya relaksasi. Begitupun sebaliknya, kalau otot tricep yang kontraksi, maka otot bicep yang relaksasi. Nah ini tadi jenis-jenis otot tadi. Otot lurik, lihat itu tepinya di tepi, intinya di tepi ya, bentuknya kayak gitu. Kalau otot polos, otot jantung, lihat intinya. Ini gambar dari 3 jenis otot.
Ya, ini tendon dan ligamen. Kita lihat tuh, ligamen adalah otot yang menempel menghubungkan dua tulang kayak gitu. Kalau tendon kan dia langsung ke satu tulang. Kelainan tulang, ada rakitis, gangguan tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D sehingga tulang mudah rapuh. Ada yang kakinya bentuknya O atau X, nah itu rakitis ya. Kemudian folio, penyakit tulang yang disebabkan virus. Hidrosefalus atau pembesaran rongga otak akibat akumulasi cairan spinal secara berlebihan. Kemudian kelainan tulang yang selanjutnya adalah mikrosefalus ya. Ini malah kebalikan dari hidrosefalus. Gangguan pertumbuhan tulang tengkorak akibat kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Hal ini ditandai ukuran kepala kecil. Osteoporosis atau gangguan tulang karena terhambatnya reabsorpsi bahan tulang atau kalsium. Hal ini disebabkan gangguan kerja hormon seperti kalsitosin dan hormon reproduksi. Kelainan tulang yang lainnya adalah patah tulang atau fraktura. Ini fraktura itu ada di dalam ya, patah tulang bagian dalam, tulangnya nggak mencuat ya. Ada fisura nanti yang dia tulangnya mencuat keluar. Ada yang retak saja, ada yang benar-benar patah, ada yang keluar dari otot, itu fisura. Kemudian ini karena kebiasaan duduk yang salah. Ada lordosis, lihat itu gambarnya, anaknya kalau bahasa ininya degek ya, karena tulang belakangnya melengkung ke depan. Kifosis, nah ini yang sering nunduk nih, nulisnya sering nunduk. Lihat gambarnya, nanti lama-lama dia akan bungkuk. Kemudian skoliosis, nah yang ini miring ke kanan atau ke kiri. Tuh lihat. Jadi hati-hati dengan kebiasaan duduk kalian. Kelainan pada sendi, ada dislokasi ya, pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. Keseleo, ankilosis, artritis atau peradangan pada sendi. Ada kejang otot, atrofi, hipertrofi, tetanus, hernia abdominalis. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang sistem rangka pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.